Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Puji Lestari, CGP Angkatan 4 dari SD Nasional Immersion Primary School Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan jurnal monolog demonstrasi konstekstual modul 3.1 A7 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan dapat menentukan arah kebijakan yang berdampak pada mutu pendidikan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kadang guru dihadapkan pada murid yang menghadapi permasalahan dan memerlukan keputusan-keputusan yang dihadapkan pada dilema etika maupun rujukan moral. Untuk itu, sangatlah penting bagi saya untuk mempelajari modul ini dalam program guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Berikut demonstrasi konseptual berupa jurnal monolog yang saya buat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Pengetahuan yang saya dapat dalam program guru penggerak mulai dari modul 1 pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro sampai pembelajaran berdiferensiasi saya sosialisasikan baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun media sosial yang saya punyai. Berkaitan dengan materi pengambilan keputusan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya lakukan adalah pertama, koordinasi dengan kepala sekolah karena memang beliau adalah pengambil kebijakan dalam sekolah. Yang kedua, sosialisasi pada rekan sejawat melalui berbagai rapat yaitu melalui in-house training maupun dalam refleksi sekolah. Yang ketiga, menerapkan proses pengambilan keputusan baik di sekolah yang berkaitan dengan murid ataupun dengan pribadi saya sendiri. Yang keempat adalah mensosialisasikan kepada komunitas praktisi. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah awal sebagai pemimpin pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Penting bagi kita pula untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita mengenali bahwa ada masalah moral yang ada dalam situasi ini yang sedang kita hadapi, pertanyaannya adalah dilema siapakah itu? Bukankah berarti kalau permasalahan tersebut bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli? Karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semuanya seharusnya merasa terpanggil. Yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang kita hadapi. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akan terjadi. Siapa yang berkata apa, kapan mereka yang mengatakannya. Data-data tersebut penting karena dilema etika tidak bersifat teoritis, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut. Sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Kita juga harus bisa menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di masa yang akan datang.
Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang pertama yang kita lakukan adalah uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Yang kedua, uji regulasi. Bila suatu situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Yang ketiga, uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkat perasaan dan intuisi kita dalam merasakan apakah yang ada yang salah dengan situasi yang kita hadapi. Yang keempat adalah uji publikasi. Apa yang akan kita rasakan bila keputusan yang kita ambil ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial. Sesuatu yang kita anggap merupakan ranah pribadi tiba-tiba menjadi konsumsi publik. Hal ini akan kita bayangkan betapa hal ini akan menjadi sulit dan merasa kita tidak nyaman jika permasalahan yang kita hadapi dipublikasikan. Kemungkinan besar kita akan menghadapi situasi benar lawan salah atau bujukan moral. Yang kelima, uji panutan. Dalam uji panutan ini kita bayangkan siapa yang menjadi panutan kita. Apakah itu ibu kita? Tentu di sini fokusnya bukan pada ibu kita, namun keputusan apa yang kira-kira akan beliau ambil saat menghadapi permasalahan tersebut. Selanjutnya, langkah pengambilan keputusan yang kelima adalah pengujian paradigma benar melawan benar. Dari keempat paradigma tersebut, mana yang terjadi dalam situasi yang kita hadapi? Apakah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa keasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataupun jangka pendek lawan jangka panjang? Penting dalam mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan saja, namun membawa kita dalam penajaman bahwa situasi yang kita hadapi betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, manakah yang akan kita pakai? Berpikir berbasis hasil akhir atau berpikir berbasis peraturan ataupun juga berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema dalam pengambilan keputusan. Seringkali permasalahan yang kita hadapi ada dua pilihan yang membuat kita untuk memilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan tersebut. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara yang berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan kita dalam menyelesaikan masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. Langkah yang ke-8 adalah buat keputusan akhir. Kita akan sampai pada titik ini di mana kita akan membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah yang ke-9 adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan tersebut yang sudah kita ambil. Lihat kembali proses pengambilan keputusan tersebut. Apakah sudah kita lalui 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut? Kemudian ambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa.
Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut saat ada permasalahan dengan siswa yang memerlukan pengambilan keputusan yang ada dilema etika ataupun rujukan moral. Kemudian, saat teman sejawat yang memerlukan bantuan saya dalam menyelesaikan masalah maupun dalam permasalahan di sekolah ataupun masalah yang saya hadapi saat ini. Langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut akan saya mulai saat ini juga. Saya lakukan perubahan pada diri sendiri untuk menjadi role model bagi teman sejawat dan teman yang lain. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang menjadi pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mendiskusikan dengan rekan sesama CKP yang ada di sekolah. Kebetulan di sekolah saya ada 2 orang CKP yang ikut dalam program guru penggerak. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan. Yang ketiga, diskusi dengan fasilitator dan juga pengajar praktek dalam program guru penggerak. Selanjutnya, diskusi dengan rekan guru di sekolah dan juga tim kelas. Demikian jurnal monolog yang saya buat dalam modul 3.1A7 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.